Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un wa ya ayyatuhal mustami'at, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddada fi hadhihi al-halqa fi hadzal barnamij التعليم البعد. معكم الآن على الهواء مباشرة أخوكم في الله سفيان صافي. Mustami'in al-'azza, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali lewat udara dalam kajian rutin kita, yaitu mengaji kitab Umdat al-Ahkam. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah banyak sekali menyelesaikan hadis-hadis. Ya. Kita sudah merampungkan bab tentang taharah yang sangat panjang, kemudian masuk kepada bab sholat. Dan bab sholat juga masih sangat panjang. Ini kita sudah masuk kepada azan. Ya, azan. Bab al-azan. Di sini disebutkan al-azanu lughatan al-i'lam. I'lam itu artinya pengumuman. Jadi azan itu secara bahasa adalah pengumuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fil nasi bil hajj. Wahai, ini firman Allah kepada Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintah oleh Allah untuk mengumumkan tentang haji kepada manusia. Ya, wahai Ibrahim, umumkanlah kepada manusia untuk berhaji. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, azumma adzana mu'adzidun ayyatul 'iru innakum lasariqun. Ini kisahnya Nabi Yusuf ketika seorang yang mengumumkan bahwa wahai kafilah, ya, wahai kafilah, sesungguhnya kalian telah mencuri. Ya, ini secara bahasa, jadi mengumumkan. Ya. Kemudian secara syar'i, azan itu adalah al-i'lam bidukhulil waqt wa hudur waktu salatil mafruḍah. Jadi pengumuman tentang masuknya waktu dan juga waktu sholat. Ya, jadi mengumumkan waktunya sholat. Itulah namanya azan. Jadi pengumuman waktunya sholat. Nanti akan ada iqamah. Ya, nanti ada iqamah. Jadi kalau azan itu adalah pengumuman tentang masuknya waktu. Kalau iqamah adalah pengumuman tentang sholat segera dilaksanakan. Ya, jadi sholat segera dilaksanakan itu iqamah. Tapi kalau mengumumkan waktunya saja itu namanya azan. Azan ini Bapak Ibu sudah disyariatkan sejak Rasulullah tahun kedua Hijriah. Artinya bahwa ketika beliau masih di Mekah itu tidak ada azan. Di Mekah itu tidak ada azan. Jangankan azan, wong sholat saja itu masih merasa was-was. Ya. Jadi umat Islam, kaum muslimin ketika di Mekah itu tidak bebas, ya, tidak bebas melakukan syariatnya. Ya, karena mereka di kota suci Mekah, Ka'bah dan lain sebagainya itu di bawah otoritas Quraisy. Ya. Jadi kaum muslimin itu kalau mau sholat pun juga sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, apakah di rumahnya atau termasuk juga di Ka'bah. Ya. Mereka mungkin pernah sholat di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, tapi itu dengan cara yang sembunyi-sembunyi, ya, tidak seperti ketika mereka sudah hijrah ke Madinah, baru nanti ada azan dan sebagainya. Jadi azan ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Jadi sebelumnya itu, ya, kalau ada sholat, ya sholat langsung, tidak pakai azan dan tidak pakai iqamah. Di sini akan ada hadis-hadis mengenai tentang azan itu, bagaimana caranya dan sebagainya.
An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yashfa'al adhan wa yutir al iqamah. Nah, ini artinya bahwa dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ya, bahwa ketika zaman Rasulullah itu Bilal, yang kita tahu bahwa dia adalah juru azan, petugas azan di zaman Rasulullah itu Bilal, ya, dimana sampai namanya menjadi identik setiap tugas azan di masjid-masjid, ya, bahkan di seluruh dunia barangkali itu disebut dengan muadzin, Bilal. Padahal itu sebetulnya nama orang asalnya, ya. Jadi Bilal ini memang nama orang di zaman Rasulullah yang kebetulan suaranya bagus dan lantang. Beliau selalu disuruh oleh Rasulullah untuk azan, baik itu ketika beliau berada di Madinah di Masjid Nabawi, atau ketika Bilal ini dalam hijrah, dalam perjalanan umpamanya, ketika Bilal ini bersama Rasulullah dalam perang, dalam perjalanan dan sebagainya, itu Bilal selalu azan, ya. Nah, Anas bin Malik menceritakan bahwa di zaman Rasulullah itu Bilal ini disuruh untuk azan dengan jumlah genap, yaitu kalimat-kalimat genap, dan ketika iqamah itu disuruh mengganjilkan bilangan itu, ya. Maka itu alhamdulillah itu sampai sekarang itu yang kita pakai. Jadi maksudnya genap itu Allah Akbar 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah itu 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah itu 2 kali. Nah, kemudian Allah Akbar 2 kali. Nah, itu. Ketika iqamat itu diganjilkan, yang diganjilkan itu yang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, qad qamatis shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Nah, itu ya, kalau qad qamatis shalah 2 kali. Jadi yang bila itu disuruh mengganjilkan, yaitu ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu ganjil. Itu maksudnya. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum azan itu sendiri, ya, hukum azan itu tentu di sini ada fikihnya, ya. Ada pembahasannya fikihnya itu, ya. Kita jelaskan dulu hadisnya, ya. Sekali lagi bahwa Anas menceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan tukang azannya yaitu Bilal ibnu Rabah untuk menjadikan lafaz azan itu genap, atau yuqarrir hajmlahu tikraran zaujiyan, jadi mengulangi lafaz azan itu dengan bilangan genap. Nah, wa amma liqama fa amarahu ay yaj'alaha witran la yukarrir jamlaha wal muradu ma'ada takbir wa qad qamatis shalah. Adapun lafaznya iqamat, beliau diperintah oleh Rasulullah untuk mengucapkannya secara ganjil, ya, kecuali lafaz at-takbir dan qad qamatis shalah. Jadi takbir dalam iqamat itu tetap 2 kali, adapun yang lain itu ganjil, dan juga qad qamatis shalah itu 2 kali. Nah, apa faedahnya azan? Tentu faedahnya adalah mengumumkan, ya, kepada umat manusia yang ada di sekitar situ bahwa telah masuk waktu, supaya bersiap-siap untuk melaksanakan sholat, baik itu yang sholatnya di masjid maupun yang sholatnya di rumah. Jadi al-i'lamu bidukhulil waqt. Jadi azan ini sangat banyak sekali manfaatnya, ya, terutama pada bulan Ramadan ini, di mana azan yang sangat penting itu adalah yang berkaitan dengan dimulainya puasa dan juga berakhirnya puasa. Itu kan azan sebagai patokan. Nah, kalau azan di pertama di bulan Ramadan itu, ya, kalau yang pakai 2 kali azan, ya, 2 kali azan di bulan Ramadan untuk sahur, pertama untuk sahur, yang kedua untuk subuhnya. Nah, ketika azan di maghrib, nah, itu berarti menandakan bahwa waktu sudah habis, artinya waktu sudah masuk untuk berbuka. Nah, ini pentingnya azan.
Kemudian Bapak Ibu kita ambil fikihnya daripada hadis tadi. Pertama bahwa annal adzan wajib raf'alal musallin. Jadi azan itu wajib dikumandangkan untuk pengumuman kepada para jamaah. Wal iqamah kadzalik. Al adzanu syaf'an, dari iqamah juga wajib hukumnya. Al adzanu syaf'an. Al adzanu syaf'an. Azan itu jumlahnya adalah genap. Wal iqamatu witron. Adapun iqamah lafaznya adalah ganjil kecuali takbir dan qad qamati as-shalah. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berselisih ya berkaitan dengan hukum azan. Ya, hukum azan dalam suatu kampung. Ya. Jadi yang mengatakan azan itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan azan itu syarat daripada salat itu. Ada yang mengatakan azan itu hanya sunnah saja. Ya, mungkin barangkali yang paling tepat dalam hal ini bahwa azan itu untuk suatu kampung itu fardu kifayah. Artinya bahwa jika suatu kampung sudah mengumandangkan azan ya, maka yang lain sudah gugur. Ya. Artinya jika di sebuah kampung itu tidak ada yang mengumandangkan azan, maka semuanya berdosa. Berdosa ya. Oleh karena itu ya tetap azan itu dikumandangkan meskipun dia sudah terlambat. Ya, sudah terlambat kalau di sebuah kampung di mana sudah tidak ada lagi suara. Ya. Lain halnya mungkin karena sekarang ini kan sudah banyak pengeras suara ya. Ketika di sebuah kampung berdekatan umpamanya suara azan sebelah itu sangat kedengaran ya. Maka kalau sudah ada azan di sebuah kampung sebelah ya, kemudian yang di sebelahnya itu terlambat, maka ya tidak perlu azan lagi karena nanti akan ditertawakan ya, kecuali kalau pas samaan waktunya ya tidak apa-apa. Nah, jadi masalah ini adalah ketika kampung sebelah ini bangunnya terlambat, taruhlah umpamanya azan subuh umpamanya, yang di sebelah ini sudah azan setengah jam sebelumnya. Kemudian di kampung sebelah baru azan karena terlambat. Nah, itu jelas tidak baik ya. Maka kalau sudah lewat waktunya, maka itu berarti sudah lewat waktu azannya. Karena azan itu sekali lagi hikmahnya adalah untuk pengumuman bahwa sudah masuk waktu. Nah, ada pun iqamah. Nah, iqamah kan berbeda-beda antara satu masjid dengan masjid yang lain. Ada iqamahnya itu jedahnya 10 menit. Ada iqamah jedahnya 5 menit. Ada iqamah, ada masjid jedah iqamah dengan azannya itu 20 menit. Ada bahkan sampai 40 menit. Nah, itu kan berbeda. Tidak masalah kalau iqamah. Nah, yang azan ini, nah ini yang nah, saya temukan di sebuah perkampungan, dia di sekitar di Malang Selatan itu pernah saya lihat. Di sana kebiasaan mereka karena petani ya, mereka itu sengaja mengakhirkan azan itu sampai jam 4. Jadi 1 jam setelah masjid yang lain atau negeri atau kampung sebelah sudah sholat bahkan baru mereka azan itu jam 4. Nah, saya kira ini sesuatu yang tidak boleh ya, karena sudah waktunya sudah lewat. Ini ada pertanyaan, ketika terjadi azan kita diajarkan untuk menjawab azan sebagai ibadah. Ada kalanya azan itu sahutan antara masjid yang satu dengan ada yang mana. Nah, ini bagus menjawabnya ini ya. Jadi azan yang mana yang kita jawab? Jadi jawabannya adalah azan yang paling dekat dengan jenengan. Azan yang paling dekat dengan jenengan atau azan yang dimana jenengan mau sholat. Nah, itu mungkin yang tempatnya. Jadi saya biasa sholat di situ, berarti azan situ. Nah, dengar. Ya, pokoknya saya mau sholat di situ, ya azan situ yang kita dijawab. Karena di situ kita akan sholat. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi azan itu adalah tanda masuknya waktu. Kalau qomat tanda bahwa sholat itu segera dilaksanakan kan gitu. Nah, dan faedah azan lagi karena khususnya bagi ibu-ibu yang sholatnya di rumah.
Nah, dengan mendengarnya azan berarti dia sudah tahu bahwa sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi hukumnya azan itu sekali lagi untuk suatu perkampungan itu wajib kifayah. Ya, artinya jika salah seorang di antara mereka sudah mengumandangkan itu berarti sudah yang lain menjadi gugur, artinya sudah cukup. Ya, tapi jika sebuah perkampungan tidak ada yang mengumandangkan azan, maka semua satu kampung itu berdosa. Karena ini syiar yang sangat mulia, ya. Syiar yang sangat agung bahwa kita mengumandangkan asma Allah, mengumandangkan tauhid dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Azan antar iqamah. Jadi azan itu sebaiknya dengan suara di luar masjid, ya, dengan suara keras, kemudian sejauh-jauhnya sejauh-jauhnya itu sebaik-baiknya, sejauh-jauhnya jangkauannya itu sebaik-baiknya, ya. Terutama tentunya di daerah-daerah yang barangkali masjidnya jarang. Di daerah yang masjidnya jarang, jika bisa jangkauan azannya itu sangat jauh, ya. Terutama di kampung-kampung yang jangkauan yang tidak ada masjid, ya, maka jangkauan azan itu bisa diperluas. Maka sunnahnya azan itu harus di atas mimbar, di atas masjid, ya, seperti Bilal bin Rabah ketika beliau mengumandangkan azan, beliau naik ke atas masjid, kemudian beliau azan di atas masjid, kemudian suaranya itu digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri supaya bisa menjangkau seluas-luasnya. Karena hikmah azan ini sangat mulia. Ya, di antara hikmahnya azan itu adalah sejauh mana orang yang mendengarkan dan dia melaksanakan sholat karena azan itu, sebanyak itu pula pahala yang diperoleh orang yang azan. Nah, ini khususnya bapak-bapak, ya, kalau jenengan bisa sekali azan, 2 kali, 3 kali di masjid, ya itu luar biasa pahalanya. Jadi umpamanya yang mendengarkan suara kita ini ada taruhlah 100 orang, ya kita dapat pahala 100 kali. Karena seberapa banyak orang yang mendengarkan azan itu, segitu pula kita mendapat pahala. Apa sebabnya? Karena mereka tergugah, ya, mereka yang sholat itu tergugah itu karena suara kita. Mereka tergugah untuk datang ke masjid karena sebabnya suara kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling panjang lehernya di akhirat itu adalah orang yang azan, ya, azan, orang tukang azan itu orang yang paling panjang lehernya. Mungkin ada yang mengomentari itu kan jelek panjang lehernya, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah karena pahalanya banyak itu. Jadi orang yang azan itu pahalanya banyak karena mereka selalu mendatangkan orang banyak untuk datang ke masjid. Ya, ini ada pertanyaan, mohon maaf, Sewu. Ada ajaran menjawab azan ketika kita sedang mengajar, misalnya tentu lebih afdol menghentikan aktivitas perkuliahan mengajar dengan menjawab azan karena ini peluang. Sebab ketika kita tidak menghentikan kegiatan dan tidak menjawab berarti kita kehilangan kesempatan menjawab azan. Sebab azan yang sedang berkumandang tidak akan terulang lagi. Memang nantinya ada azan lagi, tetapkan azan, ya. Ini bagus sekali, ya. Jadi kalau memang kita tahu bahwa azan di daerah itu serempak, ya, azan di daerah itu serempak dan tidak ada azan lagi, ya, maka sebaiknya kita memang menghentikan itu, ya. Jadi yang kami alami biasanya, mohon maaf, ketika kami belajar di luar, ya, teman-teman di Mesir teman-teman di Saudi itu, ketika dalam perkuliahan ketika ada azan itu memang langsung berhenti memang. Jadi dihentikan itu anunya. Kalau memang suaranya terdengar. Kalau memang suaranya terdengar. Ya, lain halnya kalau memang di dalam ruangan tertutup, ya, di ruangan tertutup dan suara azan tidak terdengar, berarti kita tidak wajib untuk menjawab azan itu. Jadi azan itu dijawab ketika memang itu terdengar.
ya, maka sebaiknya memang dihentikan itu perkuliahan. Jadi semua aktivitas ya yang kita lakukan dan itu pada saat azan, dan kita tidak bisa menjawab azan kecuali hanya menghentikan aktivitas itu, maka aktivitas itu kita hentikan sementara. Apakah mengajar, apakah pertemuan yang lain, itu sebaiknya kita hentikan. Ya, karena ini mendapat azan sekaligus untuk mendapatkan pahala. Ya. Lain halnya seumpamanya, ya mohon maaf, seumpamanya di sebuah pertemuan, ya sebuah taruhlah suatu konferensi umpamanya yang dimana di gedung itu juga akan ada azan, itu lain lagi. Ya, seumpamanya ada pertemuan besar, ya umpamanya pertemuan seluruh guru-guru, pertemuan banyak, dan di situ nanti juga akan ada azannya dan mereka sepakat akan sholat bersama di situ setelah acara, ya monggo, itu tidak masalah. Artinya kita tetap akan mendapati pahala menjawab azan itu karena kita juga punya azan sendiri. Nah, lain halnya kalau seandainya di pertemuan itu tidak ada sholat jamaahnya dan mereka hanya mengikuti azan yang ada di masjidnya, di masjid sampingnya, maka sebaiknya acara itu dihentikan. Ya. Wallahu alam. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fadilah azan ini sangat banyak. Ya, khususnya bapak-bapak, jika jenengan ada kesempatan untuk azan di sebuah masjid di kampung panjenengan, monggo. Nah, ini pahalanya besar sekali. Karena sejauh sebanyak orang yang mendengarkan azan panjenengan itu, sebanyak itu pahala jenengan yang dapat. Sebanyak itu pula jenengan dapat pahala. Kenapa? Karena dengan azan itulah mereka tergugah, dengan suara azan itulah mereka terbangun, dengan azan itulah mereka datang ke masjid. Nah, tentu dapat pahala juga karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan seseorang pada suatu kebaikan, maka dia sama dengan melaksanakan kebaikan itu. Artinya, barang siapa yang membangunkan orang untuk sholat, maka kita dapat pahala yang sama dari orang yang melakukan sholat itu tanpa mengurangi pahala orang yang sholat itu. Kemudian ada lagi, mohon maaf ini ada hadir. Apa hukumnya menjawab azan dari sebuah gedung yang didesain azan berupa rekaman azan? Ini. Jadi Bapak Ibu, tidak ada istilah azan rekaman, ya. Tidak ada istilah azan rekaman. Yang ada itu adalah azan asli, maka itu azannya tidak sah. Ya, ini kami sudah konsultasi dengan para ulama bahwa azan itu harus suara asli manusia, bukan suara rekaman. Jadi suara rekaman itu bukan azan namanya, ya. Wallahu a'lam, ya. Allah a'lam. Jadi kalau bisa azannya harus asli. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa tambih, ya. Tambih itu artinya notebook atau perhatian, ya. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang yang azan, ya. Di antaranya itu adalah ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, seakan-akan dia bertanya, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya. Padahal sebetulnya asyhadu alla itu adalah pernyataan, ya. Jadi intonasinya itu loh maksudnya. Jadi intonasinya itu seakan-akan bertanya. Ya, kemudian di antara kesalahan juga adalah ba-nya dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah, ya. Jadi ba-nya itu adalah tidak panjang, ya. Kemudian ada juga yang biasa azan itu dia ketika membaca la ilaha itu berhenti baru illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi insyaallah di Indonesia itu rata-rata itu tidak terjadi, ya. Kemudian ada yang kadang-kadang haknya diganti dengan hak, ya, ha itu, ya. Ya, kemudian ada juga yang barangkali azannya, ya, biasanya kecil suaranya. Jadi suaranya kecil padahal azan itu dianjurkan untuk keras, ya. Ini ada pertanyaan lagi, mohon maaf. Pengalaman saya azan ketika di sebuah forum seminar, meskipun peserta sebenarnya heterogen, ketika diundang di lembaganya
amal lain sekalipun adalah baik menghentikan kegiatan yang penting dijelaskan kepada bahwa agama Islam mengajarkan untuk menjawab azan sebagai ibadah, dan jika tidak dijawab kita akan kehilangan kesempatan beribadah, dan sekaligus untuk menjelaskannya. Ya, ini sekali lagi tadi saya bilang ya, jadi bisa saja seperti itu. Nah, jadi sekali lagi jika memang azannya itu kedengaran ya dan keras ya, ya kita bisa menghentikan sejenak suara azan itu untuk mendengarkan itu. Nah, dan yang tadi saya jawab bahwa jika seandainya di seminar itu pun juga akan ada azan. Ya, ini masalahnya. Ya. Jadi memang baik seperti itu. Jadi kita hentikan sejenak. Apalagi kalau azan itu sangat keras ya. Dan samping ada azan dan juga kita juga melanjutkan acara juga mungkin ada sedikit kegaduhan ya, ada sedikit tidak tenteraman ya, karena ada suara dari pembicara dan juga suara azan. Nah, memang kalau saya sendiri ya sebaiknya itu memang dihentikan ya, apalagi kalau suara azannya sangat keras itu ya. Jadi saya kira ini bagus ya, bagus memang demikian, apalagi kalau yang heterogen orang-orangnya juga memaklumi bahwa ini dalam Islam itu sebaiknya dihentikan ya. Nah, kemudian ada lagi kesalahan bahwa azan itu dilaksanakan dalam masjid, artinya yang tidak pakai pengeras ya. Ini jelas menyelisihi hikmah azan itu sendiri. Karena dia azannya tapi kok di dalam masjid. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa masalah dalam berkaitan azan ini. Apakah wanita itu azan? Nah, ini saya kira pertanyaan yang sangat penting dalam bab ini ya. Apakah wanita itu azan? Nah, apakah wanita itu azan? Memang dalam hal ini para ulama berselisih ya. Berselisih ya, termasuk ketika dia di rumah. Apakah wanita itu azan di rumahnya? Atau cukup iqamah saja? Atau dia langsung saja sholat, tidak perlu azan, tidak perlu iqamah ya. Untuk kita ketahui bahwa azan dan qomat itu bukan syarat sahnya sholat. Jadi kalau jenengan ketika sholat di rumah, ini khususnya ibu-ibu, kalau jenengan sholat di rumah tanpa azan dan tanpa qomat itu sah sholatnya ya, sah sholat. Nah, persoalannya adalah seandainya ingin azan dan juga ingin iqamah, apakah boleh ya, khususnya ibu-ibu di rumah ya. Ada mengatakan ya tetap azan dan tetap qomat karena perintahnya itu bersifat umum, laki-laki dan perempuan ya. Tapi tentu suaranya tidak sampai keluar rumah ya. Ada mengatakan bahwa kalau untuk azan tidak perlu karena waktunya sudah masuk ya, karena hikmah daripada azan itu adalah untuk masuknya waktu. Nah, adapun qomat, nah itu boleh ya, bisa melaksanakan. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan pahala iqamah, untuk mendapatkan pahala iqamah itu boleh iqamah. Jadi ibu-ibu yang sholat di rumah monggo jenengan kalau mau qomat silakan, nggak masalah. Tapi azan tidak, karena azan tadi sudah diwakili oleh tukang azan yang ada di masjid ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, seandainya di pondok itu semuanya adalah wanita dan tidak ada laki-laki. Nah, apakah wanita itu boleh azan di situ? Yang mendengarnya adalah wanita semuanya. Mana di sebuah forum, taruhlah pondok pesantren ya, pondok pesantren yang di situ hanya perempuan saja isinya, tidak ada lakinya. Nah, apakah waktu itu wanita itu azan boleh? Ada yang mengatakan boleh. Ya, ada yang mengatakan boleh azan, asalkan yang mendengarkan itu memang hanya wanita semua dalam suatu forum, dalam suatu gedung, dalam suatu kelas ya, atau mungkin di pondok itu namanya. Jadi suaranya itu jadi keluarkan hanya di dalam ya, baru nanti qomat lagi ya. Ada mengatakan itu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada azan bagi wanita, yang ada hanya qomat saja. Nah, itu. Jadi memang dalam hal ini ada perbedaan para ulama. Ada mengatakan ya boleh azan asalkan memang pendengarnya itu adalah semuanya adalah wanita, dan di situ tidak ada laki-lakinya, maka dia
Seperti kalau wanita itu mengimami, ya, mengimami kan boleh dia mengimami, asalkan semua makmumnya adalah wanita. Ya, boleh. Ya, posisi-posisinya itu nanti ada penjelasannya. Posisi makmum dan posisi imam dalam jamaah wanita itu bagaimana? Itu ada nanti penjelasannya. Nah, kita pembahasan azan dulu ya. Bahwa dia mengatakan bahwa selama itu pendengarnya adalah wanita semua, maka dia boleh azan ya, boleh azan di situ dan nanti juga qomat ya. Saya kira ini mungkin ini lebih tepat ya, bahwa memang azan itu memang bersifat umum pada dasarnya, baik wanita maupun laki-laki. Ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jawaban kita pada waktu azan pada kalimat hayya 'alas salah hayya 'alal falah dan as-salatu khairum minan naum. Terima kasih ya. Hayya 'alas salah hayya 'alal falah itu sebetulnya ada dua. Ya. Boleh kita mengikuti sesuai dengan arahannya, sesuai dengan hayya 'alas salah juga. Ya. Boleh ya, kita mengikuti persis apa yang diucapkan oleh muazzin itu ya. Nah, termasuk juga as-salatu khairum minan naum ya, as-salatu khairum minan naum ya, boleh kita ucapkan sesuai dengan yang dilafadzkan oleh si muazzin ini. Nah, ada lafaz yang kedua, ini saya lupa ya, subhanallah. Jadi saya cari lagi ya, yang boleh baca oleh, yang boleh dijawab oleh si pendengar ini ketika mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Apa itu saya lupa ya, wallahu a'lam, nanti saya anukan lagi ya. As-salatu khairum minan naum itu kan artinya salat itu adalah lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum ya, itu tetap itu naum. Itu jawabannya ya seperti itu juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang satu yang saya tahu ya seperti itu juga. Jadi as-salatu khairum minan naum. Nah, ini yang halas salah ini dan halal ini ada jawaban yang boleh lagi. Tapi dalam hal ini saya tidak tidak ingat itu ya. Insyaallah ada kalau untuk hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Adapun yang untuk as-salatu khairum minan naum itu sama seperti yang diucapkan oleh muazzin tadi. Nah, jadi kita kembali kepada kajian kita tadi ya. Jadi azan bagi wanita itu boleh saja ketika dalam suatu forum, dalam suatu komunitas, dalam suatu tempat ya, di situ tidak ada laki-lakinya, semuanya adalah jamaah wanita, maka pada saat itu tidak ada masalah wanita mengumandangkan azan. Nah, kemudian masalah lagi Bapak Ibu, ketika kita dalam perjalanan misalnya, taruhlah umpamanya kita perjalanan jauh ya, yang melewati sudah ratusan kilometer umpamanya ya, seperti di Timur Tengah itu memang kondisi alamnya itu beda dengan kita ya. Kalau di Indonesia kan sejauh kita berjalan mesti ada masjid, mesti ada rumah, mesti ada perkampungan gitu, mesti ada pohon ya. Kalau di Timur Tengah itu kan perjalanannya kan sejauh mata memandang yang ada hanya bebatuan, sejauh mata memandang yang ada hanya gulungan padang pasir ya, tidak ada rumah, tidak ada apa. Nah, maka musafir pun ya, contohnya kita rombongan, kemudian kita singgah di sebuah tempat, kita ingin sholat jamaah, boleh kita azan ya, meskipun waktunya sudah lewat ya. Taruhlah umpamanya kita singgah di sebuah tempat dan di situ tidak ada kampung ya, taruhlah di perkampungan sepi, tidak ada kampung di situ, dan kita rombongan taruhlah satu bus umpamanya, kemudian kita ingin sholat jamaah ya, boleh azan meskipun waktunya sudah lewat ya. Taruhlah umpamanya kita sampai jam 2 umpamanya, kita singgah jam 2, sudah waktu sudah lewat, ini azannya sudah lewat. Nah, karena kita ini adalah komunitas sendiri ya, maka boleh azan waktu itu, azan kemudian setelah itu qomat meskipun sudah lewat waktunya, karena kita punya komunitas sendiri. Dan itu sudah terjadi zaman Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW itu pernah dalam suatu perjalanan ya, ini beliau pulang dari peperangan kalau tidak salah, beliau berhenti di sebuah tempat dan menancapkan kemah itu, ternyata ketiduran ya. Taruhlah bangunnya itu kita perkirakan jam 9 atau jam 10 pagi, belum sholat subuh
tidak ada yang bangun, termasuk Rasulullah tidak bangun. Ya, ketika bangun semua ternyata sudah matahari sudah di atas, kan sudah lewat waktunya itu, subuh ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW, ya mungkin Allah sengaja ya menidurkan nabinya untuk belajar ya, supaya nanti umat Islam mendapat ilmu di situ. Ya, karena ini biasanya nabi kan, biasanya karena Allah menginginkan supaya umat ini mendapat pelajaran itu, dapat ilmu. Jadi menidurkan nabinya supaya tidak bangun, nanti supaya nanti ketika bangun apa yang harus dilakukan ya. Nah, ketika beliau bangun ya, menyuruh sahabatnya untuk wudhu semuanya, sudah siap. Nah, beliau menyuruh Bilal untuk azan. Jadi azan subuh matahari sudah di atas. Nah, boleh jadi dia azan. Bilal azan, kemudian sholat qabliyah, subuh, baru nanti sholat jamaah qomat, kemudian sholat jamaah subuh. Waktunya padahal itu sudah matahari sudah di atas ya, mungkin kira-kira jam 9 atau jam 10-an. Artinya bahwa ketika kita dalam perjalanan, ketika kita ingin sholat jamaah di tengah lapang dalam perjalanan ya, maka kita azan di situ. Nah, pertanyaannya adalah yang kedua, kalau kita singgahnya itu di masjid, nah ini dia. Singgahnya di sebuah masjid, bukan di tengah lapang. Kalau tengah lapang kan tidak masalah, kita azan lagi dan iqamah lagi. Nah, pertanyaan adalah ketika rombongan ini, ya, taruhlah perjalanan itu di Indonesia, umpamanya ada perjalanan piknik umpamanya, ini satu bus atau dua bus, sehingga di sebuah masjid yang luas, ya masjidnya besar di kota. Nah, waktu itu jamaah di masjid itu sudah sholat karena waktunya memang sudah lewat. Taruhlah kita singgah jam 2, kan sudah mereka sudah sholat. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita juga azan dan qomat di situ, padahal mereka kan sudah selesai sholatnya. Nah, ada yang mengatakan ya tetap azan dan qomat, Nah, kalau azannya mungkin tidak di luar, suaranya tidak dikeraskan, artinya di suara dalam. Nanti kan kalau azan luar berarti kan nanti akan membuat masyarakat bingung ya di sekitar situ. Ada yang mengatakan tetap azan tapi meskipun suara dalam, dan tetap qomat. Ya, alasannya bahwa ini kan untuk komunitas yang ada di bus tadi. Kalau azan yang mereka itu tadi kan untuk orang kampung di sana, orang kampung yang di masjid itu. Nah, adapun yang azan yang kita ini untuk rombongan ini, supaya rombongan ini dapat pahala azan juga, ya azan juga, meskipun di masjid itu sudah azan dan sudah selesai sholat. Nah, ini pendapat. Nah, dan qomat juga. Ada mengatakan bahwa tidak perlu azan, meskipun itu suara dalam, tapi cukup saja iqamah, karena di situ tadi sudah azan. Karena asalnya bahwa azan itu adalah al-i'lamu bidukhulil waqt. Nah, ini. Jadi wallahu alam ya, kalau melihat kondisinya seperti ini, kalau kami lebih condong kepada yang kedua tadi. Jadi tidak perlu azan meskipun suara dalam, tapi hanya iqamah saja ya. Karena di masjid itu sudah selesai tadi azannya, kan bahkan sudah sholat. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan lagi, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Kalau azan di saat pemakaman jenazah itu bagaimana? Nah, ini dia nih. Ada juga azan di saat kelahiran bayi. Terus azan saat pemakaman jenazah itu untuk meninggal atau untuk yang bertakziah. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang kami tahu ya, Allahu a'lam ya, bahwa tidak ada istilah azan ketika di kuburan atau qomah, itu tidak ada. Ya, tidak ada azan di qomah ya. Mungkin orang yang melakukan itu ya mengkiaskan ketika dia orang itu diazani ketika lahir. Nah, karena ketika mati diazani pula, mungkin begitu maksudnya. Ya, sekali lagi agama tidak bisa dengan dasarnya kias-kias seperti itu. Jadi agama itu harus ada dalilnya, harus ada dasarnya ya. Yang kami pelajari bahwa tidak ada istilah azan dan qomah di kuburan, itu tidak ada. Jadi kalau sudah meninggal ya tinggal dikubur saja dan didoakan. Ya, kalau azan itu tidak ada.
Adapun azan ketika lahir itu memang ada. Meskipun sebagian ulama mendaifkan hadisnya itu. Ya, kita mungkin sering kita dengar azan di telinga kanan dan azan di iqamah di telinga kiri ya. Memang sebagian salafus saleh itu mengamalkan itu. Ya, meskipun di antara para ulama memang ada yang mendaifkan hadisnya katanya. Tapi jenengan boleh insyaallah ya. Jadi kalau ada yang bayi lahir azannya di sebelah kanan, iqamah di sebelah kiri supaya apa istilahnya itu kalimat yang pertama kali didengar itu adalah kalimat tauhid. Ya, itu barangkali maksudnya ya. Ya, memang dalam hal ini para ulama berselisih ya. Berselisihnya karena hadisnya itu tadi diperselisihkan tentang ada mengatakan hadisnya hasan, ada mengatakan hadisnya tidak kuat ya. Kalau yang pemakaman itu kami tidak pernah mendengar ada hadisnya itu ya, itu hanya kebiasaan kita saja orang-orang yang datang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu taala alam ya. Nah, jadi kita lanjutkan tadi. Jadi ketika sebuah rombongan memasuki sebuah masjid ya, dan di situ mereka belum sholat, maka rombongan itu tidak perlu azan karena masjid itu tadi sudah selesai azannya, bahkan sudah sholat. Jadi rombongan cukup saja qomat saja, kemudian melaksanakan sholat ya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Abi Juhaifa Wahab bin Abdullah As-Suwaib qala ataitu an-nabiyya wa sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adam qala fa kharaja Bilalun bi wudu'in famin nadihin wa na'il qala fa kharaja an-nabi alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bayadi saqayhi qala fatawadda'a wa adhana Bilal qala faja'altu atatabba'u famahu ha huna wa ha huna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas salah hayya 'alal falah summa rukizat lahu 'anazah fataqaddama wa shalla adh-dhuhra rak'atain summa lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Ya, Abi Juhaifa ini menceritakan bahwa beliau termasuk dalam rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Ya. Waktu itu perjalanan beliau berkemah, artinya menancapkan kemah ya dari kulit. Nah, dan itu warna merah. Ya, dari kulit warna merah. Kemudian datang waktu azan, kemudian Bilal membawakan wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi membawa air wudhu. Ya, di antara mereka ada yang mengambil banyak, di antara mereka ada yang mengambil sedikit ya. Ya, yang penting wudhunya itu sudah sempurna, artinya sudah memenuhi syaratnya ya, meskipun barangkali airnya sedikit ya. Qala fa kharaja an-nabi alaihi hullatun hamra. Setelah selesai semuanya wudhu, kemudian Nabi keluar, beliau memakai jubah warna merah atau kemerah-merahan. Ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Saya melihat betisnya beliau warna putih. Ya, mungkin pakaian beliau mungkin jubahnya itu mungkin hanya ya menutupi sampai di betisnya atau sampai di bawah sedikit, tapi ada sedikit kelihatan betisnya. Qala fatawadda'a wa adzana Bilal. Ya, kemudian beliau juga wudu, kemudian Bilal azan. Qala faja'altu atatabba'u famahu ha huna wa ha huna. Kemudian aku melihat Bilal ini berazan ke kanan dan ke kiri, artinya suaranya itu ke kanan dan kiri untuk memperdengarkan suaranya. Yaqulu yaminan wa shimalan. Hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Jadi mengucapkan atau memalingkan ya wajahnya kanan dan kiri itu ketika mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Jadi sisanya itu tetap lurus. Ini maksudnya. Summa rukizat lahu anzal. Kemudian beliau ditancapkan di depannya tongkat kecil sebagai tanda tempat imam. Fataqaddama wa shalla dhuhra rak'atain. Kemudian beliau maju ya. Kemudian salat zuhur 2 rakaat. Summa lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Kemudian beliau selalu sholat dalam safar itu 2 rakaat sampai beliau sampai di Madinah. Nah, inilah terjemahan daripada hadis ini.
Apa yang dapat kita ambil manfaat dari hadis ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim, ya. Yang pertama yang kita ambil manfaat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya selalu safar, ya beliau selalu safar dalam hal tentu ada yang perang, ada yang lain dan sebagainya. Artinya orang safar itu boleh. Nah, kemudian yang kedua faedah yang kita ambil dari hadis ini bahwa ini ada kata-kata hamra ini, ya. Jadi jubah tapi warna merah. Nah, ini para ulama berselisih ini, berkaitan dengan bolehkah kita itu memakai pakaian merah, ya. Karena ada hadis itu di yang larangan. Ada hadis larangan kita memakai pakaian merah secara mutlak. Ya, ini laki-laki khususnya ya. Jadi ada larangan dari Rasulullah, kita tidak boleh memakai pakaian merah, merahnya itu semuanya. Merah semua itu. Jadi tidak ada warna lain. Nah, tapi dalam hadis ini Rasulullah kok warnanya merah ini pakaiannya. Nah, sehingga para ulama ada yang mentaujih ya, artinya mengarahkan, menjelaskan atau mengkodifikasi hadis larangan dengan hadis ini ya. Mereka mengatakan bahwa hadis itu yang melarang warna merah itu memang jelas sekali bahwa maksudnya adalah merah total. Jadi merah total. Adapun hamra ini pakaiannya ini bukan merah total dalam hadis ini. Tapi merah tapi ada goresan-goresan warna lain. Jadi kalau kita mau pakai merah tapi jangan merah yang total gitu. Jadi ada kemerah-merahan tapi ada warna lain. Ya, memang ada larangannya soalnya. Jadi bapak-bapak khususnya kalau memakai pakaian ya jangan memakai pakaian merah total. Ya, tapi ada warna lainnya di situ. Ya, ini ada hadisnya soalnya. Kita melarang dilarang memakai pakaian merah total. Nah, di sini hadisnya ini Rasulullah ini memakai ini bukan merah total, tapi ada goresan-goresan kehitam-hitaman, ada warna yang lain yang menempel di situ. Bukan warna merah total, karena nggak mungkin Nabi melarang kemudian dia pakai, nggak mungkin. Ini apa? Oh ya, ini cuman pernyataan saja. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada larangan dari Rasulullah agar kita ini tidak memakai pakaian merah ya secara total, tapi kalau merahnya hanya ada goresan yang lain itu boleh seperti dalam hadis ini. Jadi hullatun hamra ya jubah merah dari Yaman. Ya, maksudnya adalah ada warna lainnya yang bukan merah secara total. Kemudian faedah lagi yang kita bisa ambil dari sini bahwa orang itu boleh, musafir itu boleh azan. Ya, musafir itu boleh azan. Baik itu musafir secara sendirian maupun jamaah itu boleh azan. Ya. Maka dalam hadis yang lain itu Rasulullah SAW bersabda, ya, jika kamu dalam perjalanan jauh kemudian singgah di sebuah perbukitan, di situ tidak ada orang, ya, boleh Anda azan meskipun Anda sendirian. Jadi boleh azan meskipun Anda sendirian, karena Rasulullah mengatakan jika tidak ada orang yang mendengarkan tetapi ada malaikat, ada makhluk yang lain yang mendengarkan suara azanmu. Ya, maka dalam hadisnya di situ mengatakan tidak ada makhluk yang mendengar suara azan Anda dan dia merespon azan itu kecuali Anda mendapatkan pahala. Jadi sekali lagi kalau ada di antara kita yang dalam perjalanan dan sendirian singgah di sebuah tempat, ya boleh dia azan, ya sendirian boleh dia azan dan boleh dia qomat. Ya, nah, tadi itu meskipun nanti ya azannya mungkin kalau di tempat terbuka misalnya dan itu tidak ada perkampungan ya silakan dikeraskan. Nanti makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ mendengar suara azan itu dan kita dapat pahala. Ya, kemudian iqamah. Ya. Jadi ini dalam keadaan kondisi di alam terbuka ya di mana tidak ada kampung dan sebagainya, ya itu dianjurkan malah untuk mengumandangkan azan di situ. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah lagi yang kita ambil di sini bahwa
ketika membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu sebaiknya muazin itu memalingkan ke telinganya, kepalanya ya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya itu adalah supaya suaranya itu bisa menjangkau sejauh-jauhnya. Nah, tapi kalau sudah ada pengeras suara, maka itu sudah terwakili. Jadi kalau sudah ada pengeras suara, barangkali itu sudah terwakili, apalagi pengeras suaranya yang keras-keras ya, dan tidak perlu lagi mengalihkan atau menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri untuk supaya menjangkau sejauh-jauhnya. Karena dulu kan tidak ada pengeras suara ya. Dulu kan suara manual aja. Jadi memang dibutuhkan supaya suara ini menjangkau sejauh-jauhnya, maka dibutuhkan gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Wallahu a'lam ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada lagi faedah bahwa di sini mengatakan lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'. Jadi beliau dalam perjalanan mungkin lebih dari 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, karena waktu itu tidak ada kendaraan kecuali onta, maka perjalanannya lama. Ya, bisa ada 2 hari 3 hari, seperti dari Mekah ke Madinah itu perjalanan bisa 1 minggu baru nyampe. Nah, riwayat tadi mengatakan beliau selalu sholat 2 rakaat ya zuhur sampai beliau sampai di Madinah. Artinya bahwa sholatnya musafir itu adalah kasar ya, 2 rakaat. Sholatnya musafir itu adalah kasar 2 rakaat. Kemudian faedah lagi di sini kita ambil bahwa dalam musafir ya, di sini disebutkan, hadis menceritakan bahwa Nabi di sini tidak disebutkan beliau sholat qabliyah. Jadi kalau jenengan itu dalam perjalanan umpamanya kemudian sholat zuhur 2 rakaat, maka tidak perlu sholat qabliyah dan juga ba'diyah, cukup 2 rakaat saja. Nah, tapi jika seandainya jenengan itu sholat zuhurnya dalam perjalanan itu 4 rakaat, apakah boleh qabliyah atau ba'diyah? Nah, ini kan jadi pertanyaannya ya. Kalau hanya qasar saja, maka sunnahnya itu tidak perlu qabliyah, tidak perlu ba'diyah, mengikuti Rasulullah SAW. Anak qasar ya, mau jenengan mau ke Blitar, mau ke Tulungagung ya, sehingga di mana itu, sehingga di Blitar, atau sehingga di Ngebruk ya, atau sehingga di Ndoko dan sebagainya ya, kemudian dengan sholat 2 rakaat di situ zuhur. Nah, itu tidak perlu qabliyah, tidak perlu ba'diyah. Tapi seandainya jenengan sholatnya 4 rakaat masalahnya, apalagi ikut jamaah di sebuah masjid, apakah ada qabliyah, ada ba'diyah? Jawabannya boleh. Silakan jenengan ambil qabliyah dan ba'diyah karena jenengan sholatnya lengkap ya, meskipun jenengan boleh sholat 2 rakaat saja ketika dalam perjalanan. Nah, kalau dalam hadisnya ini tadi Rasulullah tidak disebutkan di situ melakukan sholat qabliyah, beliau langsung sholat zuhur 2 rakaat karena memang beliau dalam perjalanan ya. Bahkan disambungkan lagi hadisnya, lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ilal Madinah. Beliau selalu sholat 2 rakaat sampai beliau sampai di Madinah. Artinya selalu sholat 2 rakaat qasar zuhur ya. Wallahu ta'ala alam ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah hampir 1 jam kita membahas tentang hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya bahwa azan itu boleh dilakukan oleh perempuan, tetapi sekali lagi dalam komunitas tertentu, artinya di situ tidak ada jamaah kecuali jamaah wanita, karena wanita juga boleh ngimami sebenarnya. Nah, kemudian ketika kita dalam perjalanan dan kita ingin azan, boleh kita azan dan qomah ya. Jika tidak ada orang yang mendengarkan, tapi ada makhluk yang lain yang mendengarkan, apakah itu makhluk pohon, apakah itu makhluk bebatuan ya. Sekali lagi Bapak Ibu,
semua yang ada di bumi ini itu sebenarnya bertasbih, ya. Ya, semua bertasbih itu sebetulnya. Apalagi binatang tentunya. Kalau binatang dengar azan ya mungkin dia merespon. Tapi kita tidak tahu bagaimana binatang itu merespon azan. Yang jelas mereka juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sulaiman itu bisa memahami bahasa binatang. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, apakah ada batas jarak mengqashar salat wajib? Apakah hari Jumat boleh mengqashar salat pada saat bepergian? Ya, Tanti Tabrani. Ya, ini kalau pertanyaannya kalau ini yang kalau yang nanya ini adalah perempuan, maka saya jawab bahwa mengenai jarak qashar itu memang para ulama berselisih, ya. Yang kami ambil secara pribadi mengambil angka yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, yaitu 80 km. 80 km. Kalau jenengan dalam perjalanan 80 km, maka insya Allah jenengan sudah termasuk musafir. Ya, meskipun ada di antara para ulama mengatakan lebih jauh lagi, ada mengatakan lebih dekat lagi. Ya, bahkan ada mengatakan selama perjalanan itu disebut musafir, maka itu dia berhak untuk menerima keringanan ini. Ya, jadi itu ya. Kalau saya mengambilnya 80 aja, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Nah, kemudian ketika di hari Jumat, ya, jadi musafir itu Bapak Ibu tidak wajib Jumatan. Sekali lagi, orang musafir itu tidak wajib Jumatan. Dia hanya wajibnya zuhur. Ya. Nah, sama dengan wanita. Wanita itu tidak wajib Jumatan, wajibnya hanya zuhur saja. Jadi kalau wanita waktu hari Jumat ya sholatnya zuhur di rumah 4 rakaat. Ya, sholatnya zuhur wanita itu. Demikian hanya orang dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu tidak wajib zuhur. Dia wajibnya hanya orang perjalanan itu tidak wajib Jumat. Dia wajibnya hanya zuhur saja. Maka dia mengambil 2 rakaat qashar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Demikian saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan juga mengantarkan kita, menjaga hati kita, menjaga jiwa kita untuk tetap taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al istima'ana hadza istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuma. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rzuqna sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la afiyata illa ma ja'altahu afiyah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna sihhata wal afiyah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sampai hari ini masih berbaring, yang sampai hari ini masih menunggu hari-hari yang baik. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari semua macam penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari semua macam penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari semua macam penyakit. Allahumma rzuqna sihhata wal afiyah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma irfa' 'anna hadzal bala. Allahumma irfa' 'anna hadzal bala wal waba. Allahumma irfa' 'anna waba corona ya Rabb. Allahumma irfa' 'anna waba corona ya Rabb. Allahumma irfa' 'anna waba corona ya Rabb, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.